Siapa orang yang menang? Man orang. Tazakka, orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari syirik, mensucikan dari nifak, orangnya munafik, mensucikan dari hasad, mensucikan dari takbur, mensucikan dari yang disebut dengan uyub, jamak dari aib, semua cacat-cacat hati. Proses ini dalam istilah ilmu tasawuf disebut dengan takhalli. Takhalli artinya kosong, mengosongkan dari yang kotor-kotor. Kalau kita mau minum, gelasnya kotor, tidak bisa langsung dituang air zam-zam, tak bisa langsung dituang air teh, bersihkan dulu. Proses pembersihan itu disebut dengan tazakka. Jadi jangan terjebak pada istilah. Makanya saya mengembalikannya ke ayat. Balikkan dari ke ayat. Orang yang spesialis di bidang ini, tasawuf, diambil dari kata sofa. Sofa artinya jernih, bening. Khuzma sofa, da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Tazkiyah, pensucian. Nafs, pensucian jiwa. Pengajian kita subuh ini tentang tasawuf. Oh, jangan pakai tasawuf. Tasawuf itu bid'ah. Tasawuf itu khurafat. Tasawuf itu takhayul. Tasawuf itu tak betul. Oh, kalau gitu kita mengkaji tentang tazkiyatun nafs. Oh, ini yang benar. Sama aja. Dia kan proses. Maka pintu masuknya, kalau kebetulan masyarakat itu sudah terbiasa dengan kajian tasawuf, kiai-kiainya, mbah-mbahnya, kakek-kakeknya tasawuf, masuknya dari pintu tasawuf. Kita kaji masalah tasawuf. Tapi kalau masyarakat di situ anti dengan tasawuf, masuknya dari pintu tazkiyatun nafs. Kajian kita adalah tazkiyatun nafs. Pelajar yang maunya, sukanya tafsir ayat, masuk dari pintu ayat. Ayat yang akan kita kaji subuh ini adalah qad aflaha man tazakka. Di situ tidak populer kajian ayat. Masyarakatnya, kakeknya tasawuf, pamannya tasawuf, orang tarekat. Masuk dikaji. Subuh ini kita mari menafsirkan ayat. Langsung perlawanan. Memangnya Ustadz ahli tafsir. Dapat tafsir dari mana? Ini sudah tercium-cium bau-bau salafi nampaknya ini. Bau-bau Muhammadiyah ini. Karena yang selalu mengkaji ayat, hadis adalah kalangan dari modernis. Al-Irsyad, Muhammadiyah, Persis. Sedangkan yang tradisional, konservatif, kalau dikotakkan, Nahdlatul Ulama, PRT, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, Nahdlatul Watan. Itu masalah metode pintu masuknya saja. Jangan bertengkar di pintu masuk sehingga lupa substansi. Substansi isinya adalah tazkiyatun nafs. Orang yang spesialis di bidang itu tasawuf. Apa yang isinya? Proses pengkosongan qalbu dari syirik, nifak, hasad, takbur, ujub, semua penyakit-penyakit batin. Setelah dia bersih, wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa dzakara asma rabbih. Proses kedua itu yang disebut dzakara, zikir, mengisi hati dengan yang baik-baik, diisi dengan ridha, diisi dengan
qanaah, diisi dengan tawakal, diisi dengan semua yang baik-baik. Zikir, proses pengisian dengan yang baik-baik ini istilahnya tahalli. Tahalli, mengisi, menghiasi qalbu dengan yang baik-baik. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Baru yang ketiga, fa shalla. Salat. Salat itu yang kita laksanakan salat. Tegak, ruku, sujud. Secara syariat, salat itu adalah ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Ucapan, maksudnya rukunnya ada rukun ucapan, Fatihah. Siapa yang tak baca Fatihah, salah baca Fatihah, batal salatnya. Perbuatan, tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tasyahud, salam. Dibuka dengan takbir, Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Salat. Tapi makna lain daripada salat adalah as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang beriman. Isra Mi'raj bukan setahun sekali. Itu yang setahun sekali peringatan Isra Mi'raj. Itu agenda PHBI, Panitia Hari Besar. Adapun mi'rajnya orang beriman adalah salat. Mereka selalu pakai istilah-istilah biar supaya mudah mengingatnya. Istilah itu digunakan untuk mudah mengingat. Tahalli, tahalli, tajalli. Tajalli artinya Allah menunjukkan kuasanya. Salat itu kuasa Allah. Kita diperlihatkan kuasa Allah. Rukun salatnya sama, bacaan salatnya sama, tapi rasa salatnya tak sama. Ana yang jadi imam, ana yang mengajar salat dengan makmum yang di belakang, belum tentu sama antara rasa dia. Dan di antara keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bisa makmum itu tak tahu rasa ana. Andailah makmum itu tahu rasa ana, dan ana tahu rasa makmum, makmum itu tahu rasa ana, bahwa ana tak khusyuk. Dan ana tahu rasa makmum itu bahwa dia merasakan ana tak khusyuk. Apa tak kacau solat itu? Jadi itu bagian juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini masih ada kita lagi. Kita berusaha. Kita masih berusaha lagi. Berusaha untuk tidak syirik, berusaha untuk tidak nifak, berusaha untuk tidak hasad, berusaha untuk tidak takbur, dan seterusnya. Ini masih ada usaha untuk mengisi, berusaha untuk ridha, berusaha untuk qanaah, berusaha untuk tawakal, berusaha untuk zikir. Ini sudah kita serahkan. La haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian kita angkat, semuanya hanya Engkau, aku tak ada lagi apa-apa. Allah. Allahu akbar kabir. Walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Saat itu kita sudah melepaskan diri kita dari semua embel-embel. Kita merasa besar, Allahu akbar kabir. Kita dipuji-puji orang, walhamdulillahi katsir. Kita merasa diri kita suci bersih, wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah lepaskan semua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Barulah penyerahan seutuhnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu berdialog dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Kata Allah, asna alayya abdi, hambaku sedang memuja-muji aku. Malik yaumiddin. Kata Allah, azzamani abdi, hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah menjawab,
Sa'alani 'abdi wa lahu ma sa'al. Hambaku sedang meminta kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim. Dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis itu kita baca ayat. Habis itu kita pun menunjukkan